Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramawati dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran ekonomi tentang lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Tujuan OJK dibentuk adalah sebagai berikut. 1. Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK bertugas sebagai 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan perbankan. Pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco. Banco pada masa lalu berarti bangku atau meja. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi bank. Bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank juga berfungsi sebagai pelayan. Fungsi bank dapat disimpulkan sebagai fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan dan sebagai agen pembangunan. Jenis-jenis bank. A. Berdasarkan jenis kegiatannya. 1. Bank sentral, contoh Bank Indonesia. 2. Bank umum. Dibagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Jenis bank syariah adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selain bank umum syariah, ada juga unit usaha syariah. 3. Bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR terdiri dari BPR konvensional dan BPR syariah. B. Menurut bentuk badan hukum. Bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, firma, koperasi, dan perusahaan perseorangan. C. Berdasarkan faktor kepemilikan. Bank dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank milik pemerintah daerah. Produk dan jasa perbankan. A. Produk perbankan. 1. Kredit pasif. 2. Kredit aktif. Lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005, 12 bulan setelah Undang-Undang LPS diundangkan tanggal 22 September 2004. Pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Lembaga penunjang pasar modal. Beberapa lembaga pendukung pasar modal di Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Bapepam. B. Bursa Efek. C. Akuntan Publik. D. Writer. E. Wali amanat. Jasa wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi. F. Notaris. G. Konsultan hukum. H. Lembaga clearing. Produk pasar modal. 1. Saham. Ada 2 jenis saham. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. A. Saham biasa. B. Saham preferen. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Jadi, obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Dalam hal penerimaan, bunga obligasi disebut kupon. Kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Ada juga obligasi tanpa bunga yang biasa disebut zero coupon bonds. Obligasi seperti ini tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. 3. Right issue, yaitu hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. 4. Waran atau waran.
Surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan pernyataan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. 5. Reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Perasuransian. Pengertian asuransi berdasarkan pasal 24(6) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihadapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Fungsi asuransi. A. Fungsi utama untuk mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. B. Fungsi sekunder untuk mendorong pertumbuhan usaha. Jenis asuransi. A. Segi sifatnya. 1. Asuransi sosial atau asuransi wajib. 2. Asuransi sukarela. B. Segi objek dan bidang usahanya. 1. Asuransi orang. 2. Asuransi umum atau asuransi kerugian. 3. Perusahaan reasuransi umum. 4. Perusahaan asuransi sosial. Produk asuransi. 1. Asuransi jiwa. 2. Asuransi kesehatan. 3. Asuransi kendaraan. 4. Asuransi pendidikan. 5. Asuransi properti. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 2 jenis program pensiun yaitu A. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP. B. Program pensiun iuran pasti atau PPIP. Fungsi dari dana pensiun adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Peran. A. Menyediakan pembiayaan hidup di hari tua. B. Sarana peningkatan ekonomi. C. Penambah motivasi dan ketenagaan kerja. Jenis-jenis dana pensiun. A. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. B. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Produk dana pensiun. A. Dana pensiun dengan konsep tabungan. B. Dana pensiun plus asuransi jiwa. Lembaga pembiayaan. Pengertian. Lembaga pembiayaan tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Unsur-unsur lembaga pembiayaan. A. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. B. Lembaga pembiayaan, yaitu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan. C. Penyediaan dana. Perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan. D. Barang modal. Barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain. E. Tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking, artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya. F. Masyarakat. Sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jenis. A. Perusahaan pembiayaan. B. Perusahaan modal ventura. C. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Produk. 1. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. 2. Leasing atau sewa guna usaha. Pegadaian. Pengertian pegadaian menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian berfungsi sebagai A. Mengelola keuangan, perlengkapan pegawaian, dan diklat. B. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. C. Melakukan penelitian dan pengembangan. D. Mengawasi pengelola perusahaan. Jenis pegadaian. A. Pegadaian konvensional. B. Pegadaian syariah. Produk. A. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. B. Penaksiran nilai barang.
C. Penitipan barang. D. Seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap. Dan gold counter atau penjualan emas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.